Karena tidak ada yang mau bertarung lagi, maka aku menyatakan, pemenang uji coba Patriark adalah, Ye. Tapi sebelum mengumumkan hasilnya, ada seseorang yang melompat dari atas genteng, lalu orang itu terjun bebas dari atas, sesampainya di bawah, orang itu tidak terlihat, karena ditutup asap yang sangat tebal. Apa yang terjadi? Siapa ini? Beraninya mengganggu keluarga Yeku. Hei, jangan terburu-buru mengumumkan hasilnya. Aku belum berkompetisi. Apa itu Ye Yun? Dia benar-benar berani kembali. Orang bodoh ini telah jatuh dalam perangkap, jika kami menangkap pemberontak ini. Tapi Ye Tianyuan menyuruh mereka semua untuk diam, kemudian Ye Tianyuan tidak berpikir kalau Ye Yun benar-benar datang berpartisipasi. Tapi Ye Yun menjawab, kalau bukankah ini yang Ye Tianyuan inginkan? Kemudian Ye Yun berkata, kalau dia datang untuk berpartisipasi, jadi Ye Yun meminta untuk Wu San dibiarkan pergi, karena ini semua tidak ada hubungannya dengannya. Dan Ye Tianyuan yang mendengar itu berkata, kalau Ye Yun benar-benar peduli pada orang lain. Jadi menurutnya Ye Yun hanya akan menempatkan diri ke dalam kuburan. Dan Ye Yun yang mendengar itu sangat marah, tapi Ye Tianyuan menambahkan, kalau dia akan memberikan pelajaran kepada Ye Yun, karena dia akan mengingatkan Ye Yun, bahwa dia masih pamannya. Tapi Ye Yun menyuruhnya untuk berhati-hati, karena kalau tidak, dia yang akan memberikan pelajaran kepadanya. Setelah itu terlihat Ye Yun menghilang, kemudian Ye Yun langsung berpindah di hadapan Ye Tianyuan dengan cepat, dan Ye Tianyuan yang melihat itu memujinya, karena kecepatannya tidak buruk. Tapi Ye Yun tidak mempedulikannya, dan hanya fokus untuk menyerang Ye Tianyuan. Tapi Ye Tianyuan bisa menahan pukulan Ye Yun dengan sangat mudahnya, lalu Ye Tianyuan berkata, kalau kecepatan Ye Yun tidak buruk, tapi kekuatannya sangatlah buruk, dan Ye Tianyuan menambahkan, kalau tampaknya ginjal itu masih membuat Ye Yun menjadi sedikit feminim, tapi Ye Yun menjawab, kalau dia membangun basis kultivasi tingkat ke-8, jadi jika Ye Tianyuan memiliki kekuatan kultivasi lebih tinggi, dia pasti bisa meledakkan Ye Tianyuan dengan satu pukulan. Karena delaynya hampir selesai, ucap Ye Yun dengan tersenyum, dan Ye Tianyuan yang mendengar itu sangat terkejut, tapi sudah terlambat, karena Ye Yun sudah menggunakannya. Guru, ketika kamu bertarung dengan Ye Tianyuan, kamu harus menemukan kesempatan untuk menggunakan ini. Senjata magic tingkat atas, kunci roh Gyeoksuan Zen akan menghasilkan beberapa tali kekuatan spiritual, untuk menjebak musuh ketika diaktifkan, tapi waktu peluncurannya lama dan serangannya juga pendek, oleh karena itu, perlu untuk meluncurkannya di dekat musuh, dan menunda waktu peluncuran 28%, meskipun peluncurannya lambat, begitu targetnya terperangkap, bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi masih bisa terjebak sebentar. Setelah itu Ye Yun mengambil sebuah botol yang berisi racun dari kantongnya, kemudian Ye Yun langsung melemparnya ke arah Ye Tianyuan, dan akhirnya botol yang berisi racun itu pecah di hadapan Ye Tianyuan. Kemudian Ye Yun berkata, kalau racun itu yang dia siapkan untuknya. Dan Ye Tianyuan mengetahui kalau itu adalah racun laba-laba zamrud. Ye Yun membenarkannya, kalau itu memang adalah racun laba-laba zamrud Qianhao, dan Ye Yun menjelaskan, kalau meski itu hanya menyentuh kulit, tapi itu sangat beracun. Ye Tianyuan berkata, kalau Ye Yun memperhitungkan dengan sangat bagus, jadi sekarang Ye Tianyuan akan menggunakan kekuatan spiritual, untuk membersihkan semua racun di tubuhnya, kemudian Ye Tianyuan tertawa, karena Ye Yun menggunakan racun untuk menyerang dirinya, jadi menurut Ye Tianyuan, kalau Ye Yun memang sangatlah mirip dengannya. Tapi Ye Yun tidak peduli, lalu langsung melesat dengan kecepatan tinggi, dan Ye Yun langsung berada di depan Ye Tianyuan. Kemudian Ye Yun menghentikan lajunya, lalu akan memukul Ye Tianyuan dengan sekuat tenaga, dan akhirnya Ye Yun berhasil memukul Ye Tianyuan dengan sangat telak di mukanya, tapi tidak sampai di situ, Ye Yun langsung memegang kaki Ye Tianyuan, kemudian langsung membantingnya dengan sangat kuat. Setelah itu Ye Yun mengeluarkan kekuatan spiritualnya, dan berkumpul di telapak tangan Ye Yun. Lalu Ye Yun berteriak dengan sangat keras, kemudian langsung mengarahkan kekuatan spiritualnya ke arah Ye Tianyuan, sampai menghancurkan tanah di sekitarnya. Ini, bagaimana bisa? Apakah tetua kedua sudah kalah? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar memenangkan pertandingan. Ho,
Aku mau duduk dan beristirahat setiap kali aku menggunakan kekuatan bayi demon, tampaknya kekuatanku terhisap olehnya. Kemudian Ye Tianyuan berada di belakang Ye Yun, dan Ye Tianyuan berkata, kalau ini pelajaran pertama untuk Ye Yun darinya, kalau sebelum musuh tumbang, jangan pernah bersantai. Dan Ye Tianyuan langsung memukul pipi Ye Yun dengan telak, sampai-sampai Ye Yun terpental dan terjatuh. Setelah itu Ye Tianyuan berkata, kalau sepertinya tinju yang Ye Yun berikan kepada dirinya tadi telah menghabiskan kekuatannya, dan bahkan kemampuan reaksi Ye Yun juga telah turun begitu banyak. Kemudian Ye Yun yang melihat itu sangat terkejut, karena bagaimana mungkin Ye Tianyuan masih baik-baik saja. Lalu Ye Yun berkata, kalau Ye Tianyuan telah terkena serangan yang begitu kuat darinya, dan bahkan dalam kondisi keracunan, tapi Ye Yun bingung karena bagaimana mungkin tidak ada reaksi dari Ye Tianyuan sama sekali. Tapi Ye Tianyuan menjawab, kalau Ye Yun sangatlah naif, kemudian Ye Tianyuan akan memberikan Ye Yun pelajaran yang kedua sebagai seorang paman, yaitu jangan mudah percaya dengan kekurangan yang dibocorkan oleh musuh, dan dalam kebanyakan kasus, ini semua hanyalah sebuah jebakan. Bagaimana ini mungkin? Sejelas itu aku melihat tubuh kamu ditutupi oleh laba-laba hijau. Jawabannya ada di sini, di antara gusiku, aku menyembunyikan hati pohon bulan zenit. Hati pohon bulan zenit memiliki efek menekan semua racun, dan dengan kekuatan spiritualku yang kuat, itu akan mendetoksifikasi dengan cepat. Sialan, bagaimana bisa? Jadi kamu hanya berpura-pura teracuni dan ditekan olehku, karena kamu ingin bermain-main denganku. Ya memang, memberi orang harapan lalu membuat dia putus asa. Bukankah itu menyenangkan? Tidak bisa bicara, aku akan mengirimkan kamu ke jalan neraka sekarang. Ucap Ye Tianyuan sambil mengambil pedangnya, kemudian Ye Tianyuan akan segera menyiapkan serangannya, lalu mengarahkan pedangnya ke atas, sampai-sampai mengeluarkan energi ungu yang sangat kuat, lalu energi itu sampai menembus ke atas langit. Aku pergi tadi, hari sangat cerah, lalu sekarang berubah hari mau hujan, bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah efek senjata dari keluarga Ye, pedang King Zhang. Pedang King Zhang dari dinasti Qing dapat menebas matahari dan langit. Ini benar-benar seperti yang dijelaskan oleh rumor yang beredar, dengan kekuatan bencana alam. Kemudian ada orang yang sedang menghubungi kakaknya, kakak. Apa kamu berada di sana? Bukankah kamu sedang bersembunyi di keluarga Ye? Sekarang pedang King Zhang telah diaktifkan di keluarga Ye, apa yang sedang terjadi? Kakaknya menjawab, sekarang situasinya sangatlah rumit untuk dijelaskan, sederhananya si iblis Ye Yun telah datang ke kediaman keluarga Ye. Kamu harus cepat mengatur surat edaran untuk menangkap dia dan beri mereka hadiah. Oke, sekarang tidak begitu nyaman. Aku akan menutup saluran ini dulu. Dan setelah memutuskan panggilannya, dia sangat bingung. Aneh, bahkan seorang tingkat Dharma sampai melakukan yang terbaik untuk mengaktifkan pedang King Zhang. Ye Yun tidak melakukan perlawanan sekarang, apa perlu sampai melakukan ini? Kemudian Ye Yun sangat terkejut, karena itu adalah pedang King Zhang. Ye Tianyuan menjawab, kalau itu memang adalah pedang King Zhang milik keluarga Ye, dan ayah Ye Yun, Ye Tiancheng menggunakan pedang ini untuk bertarung sepanjang hidupnya, sekarang. Matilah kau dengan senjata ini. Kemudian sambil berjalan, Ye Tianyuan mengingat kembali masa lalunya. Kembali ke masa lalu, terlihat ada Pak Tua yang berkata kepada kedua anaknya, kalau dia akan segera mati. Dan sebelum kematiannya, Pak Tua itu berkata kalau mereka bersaudara selalu menjadi teman, dan sekarang dia akan pergi ke tempat yang lebih tenang. Lalu Ye Tiancheng berkata kepada ayahnya, kalau tuan rumah keluarga Ye selalu menghormati orang yang kuat selama berabad-abad, jadi Tiancheng khawatir, kalau Tianyuan tidak akan dapat melakukan pekerjaan itu. Dan ayahnya mengetahuinya, jadi maka dari itu ayahnya akan menjadikan Ye Tiancheng untuk menjadi patriark selanjutnya, dan ayahnya berpesan untuk Tiancheng harus menjaga Tianyuan dengan baik. Sejak aku masih kecil, aku telah mempelajari perkembangan dan pengelolaan keluarga, agar Ye Tiancheng bisa berkonsentrasi pada seni bela diri dan tidak diganggu oleh hal-hal yang seperti posisi patriark. Dan pada akhirnya, kamu bilang yang kuat adalah satu-satunya yang dihargai, lalu merebut posisi sebagai patriark di depanku. Ye Yun, ekspresi putus asa kamu dan ayah kamu pada saat itu sangat mirip. Tianyuan,
Kamu benar-benar meracuni pil yang aku gunakan untuk berkultivasi. Aku ini adalah kakakmu. Oh, kakak, pernahkah kau mengalami rasa hal semacam ini? Jika seseorang yang keras terhadap hidupku dan meremehkan semua usahaku, apakah itu pantas disebut sebagai kakak? Kakak, jangan khawatir. Yuner dilahirkan untuk tidak bisa berkultivasi, dan tidak akan menjadi ancaman untukmu, jadi biarkan dia hidup. Ye Tiancheng, kamu harus tahu, saat kau mengambil posisi patriark dariku. Punya kualifikasi apa kamu memerintahku? Sekarang, matilah. Sialan, aku tidak bisa bergerak. Kemudian Ye Tianyuan mengarahkan pedangnya ke arah Ye Yun, dan Ye Tianyuan bersiap untuk membunuhnya, lalu langsung menusuk Ye Yun dengan pedangnya. Setelah itu terlihat Ye Yun mengeluarkan cairan merah dari dadanya, dan juga mulutnya, lalu Ye Yun berlutut dengan menahan rasa sakit. Setelah itu Ye Tianyuan berkata, kalau orang berdosa telah dihukum, jadi menurutnya mungkin tidak ada yang akan menantangnya lagi. Ini menyakitkan, sebuah luka yang ada di dadaku, apakah aku sekarat? Kemudian Ye Yun terjatuh ke tempat lain, dan Ye Yun yang melihat itu sangat bingung, tapi dia berpikir, kalau apakah dia ada di neraka. Lalu ada yang berkata, kamu tidak pernah menjanjikan aku apapun dalam hidupmu. Dan Ye Yun yang melihat ada orang di sana berpikir, kalau sepertinya mereka akan membawa dirinya ke akhirat. Tapi Ye Yun dibuat sangat terkejut, karena orang di depannya adalah Ye Tianyuan. Kemudian Ye Tianyuan berkata, kamu di sini untuk menghabiskan waktu terakhir dalam hidup kamu. Setelah beberapa bulan, para tetua yang merasa ada yang tidak beres akan datang untuk membuka area kultivasi tertutup untuk kamu. Kemudian aku menemukan bahwa kamu telah melakukan kesalahan dalam latihanmu. Kemudian Ye Yun menyadari, kalau Ye Tianyuan sepertinya tidak berbicara dengan dirinya. Dan Ye Yun bingung dengan siapa Ye Tianyuan berbicara. Tapi Ye Yun dibuat kaget, karena di depannya ada ayahnya yang menyebut nama Yun Er. Tentu saja Ye Yun yang melihat ada ayahnya, dia menghampiri ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, kalau Ye Yun bisa melihat rekaman ini berarti Ye Yun. Lalu Ye Yun berpikir, kalau apakah semua itu hanya sebuah rekaman. Dan ayahnya melanjutkan perkataannya, kalau Ye Yun bisa melihat, berarti telah dibunuh dengan pedang Qingzang, dan ayahnya juga yakin kalau pedang Qingzang pasti telah dibawa oleh Tianyuan, dan Ye Yun juga tampaknya sudah dibunuh oleh Tianyuan. Ketika aku sekarat, aku membakar mana dan jiwaku. Sebuah teknik telah aku ukir pada pedang Qingzang, dan jika kamu merasa bahwa hidup kamu dalam bahaya di dekat pedang Qingzang itu, teknik di pedang itu akan segera aktif dan menanamkan kekuatan tingkat Dharma yang telah aku tinggalkan selama sisa hidupku. Kekuatan yang aku tinggalkan ini dapat menyembuhkan lukamu dan untuk sementara waktu dapat memberimu kekuatan setara dengan tingkat Dharma. Ayah, ternyata semuanya telah diatur olehmu, memang benar putramu ini tidak berbakti padamu, sampai membuatmu kerepotan. Kemudian Ye Yun menghela nafas, sambil memanggil ayahnya. Lalu sambil menghilang, ayahnya berkata, kalau Yun Er harus hidup dengan baik. Dan Ye Yun yang melihat ayahnya akan menghilang sangat panik, dan berteriak memanggil ayahnya. Tapi kemudian berpindah memperlihatkan Ye Tianyuan yang sangat terkejut, karena pedang Qingzang mengeluarkan sesuatu, ternyata yang keluar dari pedang itu adalah ayah Ye Yun, dan ayahnya langsung menghampiri Ye Yun yang ada di depannya. Lalu Ye Tianyuan yang melihat itu terkejut, sambil menyebut nama Ye Tiancheng. Kemudian arwah Ye Tiancheng melihat ke arah Ye Yun, dan mengarahkan tangannya kepada Ye Yun, setelah itu terlihat ada aura ayahnya yang masuk ke dalam tubuh Ye Yun, sampai menghancurkan ikat rambut yang Ye Yun pakai. Setelah itu terlihat baju yang Ye Yun pakai bolong di punggungnya, kemudian Ye Yun berdiri. Dan terlihat Ye Yun yang mengeluarkan energi yang sangat kuat, lalu Ye Yun berkata, kalau ayahnya jangan khawatir, karena dia akan tetap hidup, tapi setelah dia berurusan dengan Ye Tianyuan. Dan Ye Tianyuan yang melihat itu sangat terkejut, dan tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi kepada Ye Yun, lalu Ye Tianyuan bertanya-tanya, tentang bagaimana luka Ye Yun yang ada di dadanya bisa sembuh dengan cepat. Dan ditambah lagi di tubuh Ye Yun itu adalah kekuatan tingkat Dharma. Tapi Ye Tianyuan menyadari, kalau itu adalah kultivasi tingkat Dharma milik Tiancheng, jadi Tianyuan sudah mengetahui,
kalau Ye Tiancheng meninggalkan kultivasinya untuk Ye Yun. Tapi Ye Yun menjawab, kalau Ye Tianyuan tidak perlu tahu akan hal ini. Dan Ye Yun hanya ingin Ye Tianyuan untuk berdiam saja di tempatnya berada. Kemudian Ye Yun melesat dengan sangat cepat, sampai Ye Tianyuan terkejut. Setelah itu terlihat ada asap yang sangat besar, yang menutupi area di sana, lalu terlihat ada seseorang di sana. Ternyata itu adalah Ye Tianyuan yang tidak tergores sama sekali. Setelah itu Ye Tianyuan berkata, kalau apakah itu efek dari mengaktifkan pedang King Zhang sebelumnya. Dan ternyata tangan Ye Tianyuan terputus, lalu Ye Tianyuan melanjutkan perkataannya, kalau penghalang mental terlalu tipis, dan sebenarnya langsung terputus. Ye Yun menjawab, kalau itu mungkin disebabkan oleh perbuatannya sendiri, karena Ye Tianyuan bekerja keras untuk mempermalukan dirinya, tapi Ye Yun tidak menyangka akan berakhir seperti ini pada akhirnya, kemudian Ye Yun meminta untuk membiarkan dirinya memberi Ye Tianyuan pelajaran. Ketidakadilan pasti akan hancur. Kamu telah melakukan terlalu banyak kejahatan di masa lalu, hari ini adalah hari pembalasannya. Sekarang, minta maaflah pada kehidupanmu. Tapi bukannya takut, Ye Tianyuan malah tersenyum, hehe, jalan menuju keabadian dengan mengorbankan orang lain dan diri sendiri, dunia ini adalah di mana yang kuat yang akan berkuasa. Setelah kamu memahami semua ini, tidak penting menjadi baik atau jahat. Kemudian Ye Yun menjawab, kalau Ye Tianyuan sudah tidak ada harapan, jadi ambillah akibat dari dosa kamu, lalu Ye Yun langsung menyerang ke arah Ye Tianyuan dengan pedang King Zhang. Dan setelah itu terlihat Ye Tianyuan yang mengeluarkan cairan merah, karena Ye Yun sudah menusukkan pedangnya ke arah dada Ye Tianyuan. Lalu Ye Tianyuan memegang bahu Ye Yun, dan dia berkata, kalau Ye Yun sudah mencapai tujuannya, dan Ye Yun juga telah menghapus basis kultivasi dirinya, jadi Ye Tianyuan meminta Ye Yun untuk membiarkan Ye Xuan hidup. Lalu Ye Yun yang mendengar itu terdiam sesaat, kemudian Ye Yun menyetujuinya, dan Ye Tianyuan yang mendengar itu tertawa. Di akhir hayatnya, Ye Tianyuan berterima kasih, dan akhirnya dia meningsoi. Setelah itu Ye Yun melangkah ke depan, kemudian berkata, kalau di hari itu, selanjutnya dia akan menjadi patriark keluarga Ye. Ini, dia terlalu kuat. Ye Yun, apakah dia berada di tingkat Dharma? Dia telah membunuh tetua kedua, dan dia sekarang adalah yang terkuat di keluarga Ye. Tapi tiba-tiba Ye Yun mendengar ada orang yang berkata, untuk jangan terburu-buru, karena keluarga Ye menolak untuk menerima tamu selama persidangan keluarga. Lalu orang itu yang melihat mereka semua ada di depannya, menyuruh mereka semua untuk menyingkir dari jalannya, karena dia di sana untuk menangkap orang yang berkultivasi iblis. Kemudian orang itu tertawa, kalau apakah keluarga Ye berusaha melindungi kultivator iblis seperti Ye Yun. Dan orang itu menambahkan, kalau keluarga pertama di kota Tianyuan ternyata tidak lebih dari sampah, yang mengandung kotoran dan sangat gelap. Ah, menyingkirlah, jika kamu membiarkan iblis itu lari. Kalian semua akan bertanggung jawab. Tentu saja sebagai orang dari keluarga Ye mereka tidak terima, karena mereka semua telah berani mencoba masuk tanpa izin ke rumah keluarga Ye. Menarik, ada seseorang yang ingin menangkapku, ucap Ye Yun yang mendatangi mereka. Ah, semuanya, pemimpin telah datang. Itu dia Ye Yun. Orang ini melemparkan dirinya ke jurang. Ye Yun ada di sini. Kemudian Ye Yun melanjutkan perkataannya, kamu telah masuk tanpa izin ke dalam rumah keluarga Ye, bahkan jika kamu menunggu di sini hari ini, tidak ada orang lain yang akan berbicara lebih banyak. Selain itu, aku sama sekali bukan iblis, memfitnah anak dari keluarga Ye, kamu menumpahkan dosa lebih banyak ke dalam dosa. Tapi orang itu tertawa, kalau Ye Yun telah dikirim ke sini oleh para tetua keluarga Ye, tapi Ye Yun masih saja bertindak sangat angkuh. Dengan kesal Ye Yun menjelaskan, kalau Ye Tianyuan dan dirinya memiliki kebencian yang tak terpecahkan, dan Ye Tianyuan telah menuduh bahwa dirinya telah berkultivasi seni bela diri iblis. Lalu Ye Yun menambahkan, kalau mereka sangat memalukan bagi dirinya, karena menurutnya ini terlalu dibuat-buat, dan Ye Yun berkata, kalau seharusnya mereka membawa mutiara surgawi. Dan video bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan cerita manhwa ini,
jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk melanjutkan cerita manhwa ini. Bye-bye.